Halo, Bu Murni dan teman-teman semua. Kenalkan, nama saya Natalia Pertama dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen dengan NIM 2208 1020 1097. Shalom Ibu Murni dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Lois Priscilla Rekandoyo dengan NIM 2201101101002. Saya berasal dari Fakultas FIB, jurusan Sastra Inggris. Salam Bu Murni dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Regil Reira Kalasya Lumanjaol dengan NIM 220710101149 dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Perkenalkan, nama saya Angela Octavia Sumili dengan NIM 22081 0301057. Teman-teman tahu nggak siapa itu Ragil? Mesti tahu dong. Ragil adalah salah satu tiktokers yang berasal dari Indonesia dan sekarang menetap di Jerman. Ragil sempat viral loh tahun lalu, tepatnya pada tahun 2022. Kenapa ya? Karena dia menikah dengan sesama laki-laki. Penyimpangan yang terjadi pada Ragil ini, teman-teman, merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual. Nah, penyimpangan ini biasa disebut dengan homoseksual. Menurut American Psychiatric Association, homoseksual adalah sebuah penyimpangan seksual didasari rasa suka, hasrat seksual, rasa romantisme, dan rasa cinta terhadap sesama jenis. Inti dari penyimpangan ini adalah seseorang yang memiliki jenis kelamin sama, namun memiliki hasrat atau cinta terhadap sesama jenisnya, misal laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Topik ini kita bahas karena pada saat ini homoseksual sudah banyak diketahui oleh banyak orang. Informasi terkait homoseksual ini menyebar di semua media massa, baik media online maupun media cetak. Informasi ini banyak menyebar terutama di media sosial. Bahkan banyak influencer atau public figure yang terang-terangan menyatakan dirinya sebagai seorang gay atau penyuka sesama jenis. Di dunia global saat ini, para penegak hak asasi manusia memberikan ruang bagi kaum homoseksual sehingga menyebabkan para kaum gay berani secara terbuka menyampaikan dan menunjukkan eksistensinya sebagai kaum homoseksualitas. Yang menjadi permasalahan bagi medis adalah sedikit orang menganggap homoseksual itu adalah hal yang wajar dan bukanlah suatu dosa. R. Wilson mengatakan bahwa homoseksual telah dinyatakan oleh ribuan orang, termasuk orangnya adalah Kristen. Menurut Joshua Tolanda dan Daniel Ronan, di dalam artikel jurnalnya mengatakan bahwa orang-orang Kristen yang jatuh dalam homoseksual memiliki pertanyaan-pertanyaan seperti apakah homoseks itu dosa? Lalu kenapa dia seperti ini? Apa yang harus dia lakukan? Jika Allah tidak menjadikan saya homoseks, bagaimana saya jadi seperti ini? Lebih parahnya, sekarang telah muncul teolog homoseksualitas. Mereka menganggap bahwa homoseksual dan lesbian merupakan pemberian Tuhan. Jadi bagi mereka, homoseksual itu adalah hal yang wajar dan merupakan karakter pribadi dari seorang individu serta layak untuk mendapatkan pengakuan atas hak mereka sebagai homoseksual. Hal tersebut terbukti di beberapa negara yang terdapat pendeta homoseksual yang mendirikan gereja bagi kaum gay. Di gereja tersebut, mereka menerima orang yang gay dan lesbi atau penyuka sesama jenis perempuan. Dalam penyimpangan ini merupakan hal yang tidak nyaman bagi banyak orang. Akan tetapi masalah ini perlu kita mengerti sebagai orang Kristen yang percaya pada Yesus sendiri. Allah menciptakan seks bukan untuk persinggahan dan dosa, tapi Dia menciptakan untuk hal mulia dan suci. Seks diciptakan Allah hanya untuk ikatan pernikahan suami istri dan melanjutkan keturunan. Jadi, homoseksual menyimpang ketetapan Allah dan tidak wajar. Selain menimbulkan dosa dan kekejian bagi Tuhan, homoseksualitas juga akan menimbulkan masalah. Salah satunya adalah penyakit AIDS. Allah menciptakan segala sesuatu baik adanya. Ketika Tuhan menciptakan manusia, menempatkan mereka di Taman Eden, Adam dan Hawa, Tuhan menciptakan mereka menurut gambar dan rupa Tuhan. Dan kemudian Tuhan berkata bahwa semua yang diciptakannya sangat baik. Kejadian 1 ayat 27 dan 31. Dalam Alkitab, Allah tidak memasangkan manusia dengan sesama jenisnya. Adam adalah laki-laki, dipasangkan dengan Hawa yang merupakan perempuan. Hal ini secara tegas bahwa Allah memasangkan manusia dengan lawan jenisnya, bukan dengan sesama jenisnya. Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak agar memenuhi bumi dan berkuasa atasnya." Dalam Kejadian 1 ayat 28, yang artinya seks dalam pernikahan adalah anjuran Tuhan kepada umat manusia untuk menggenapi maksud dan rencana Tuhan bagi dunia ini. Allah telah menjelaskan bahwa pernikahan manusia untuk menghasilkan keturunan. Akan tetapi, homoseksual tidak bisa menghasilkan keturunan, yang artinya pernikahan sesama jenis telah sangat menyimpang dari perintah Allah. Pada Perjanjian Baru juga dijelaskan terkait dengan homoseksual, tepatnya pada Roma 1 ayat 26 dan 27. Pada kedua ayat tersebut dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa mereka yang melakukan homoseksual akan mendapatkan balasan dari dosa yang telah mereka lakukan selama mereka melakukan sebuah hubungan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan.
Jadi dapat disimpulkan, homoseksual ini merupakan perbuatan yang berdosa dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Etika orang Kristen terhadap homoseksual. Jika berbicara tentang sebuah etika, sikap kita sebagai orang Kristen terhadap homoseksual, tentu saja kita menolaknya. Akan tetapi yang kami tolak adalah perilakunya atau dosanya, bukan pelakunya. Karena Allah mengajarkan kita untuk mengasihi sama kita. Dengan begitu mereka yang homoseksual merasa diterima dan dihargai. Dengan demikian, kita sebagai orang percaya dapat menjadi teladan dan memberikan rasa nyaman terlebih dahulu bagi mereka dan pendekatan. Dengan melakukan pendekatan ini membuat kita mengetahui penyebab dari penyimpangan seks mereka, sehingga kita bisa membantu mereka lepas dari dosa homoseksual tersebut dan menyembuhkan trauma psikologis dan menyingkirkan faktor penyebab lainnya. Selain kita mencari faktor-faktor apa yang menyebabkan seseorang tersebut mengalami gejala penyimpangan seksual homoseks tadi, yang kita lakukan sebagai orang Kristen yaitu tidak melabeli dia sebagai orang yang berdosa. Karena kita tahu kita semua di sini berdosa ya teman-teman. Jadi penghakiman itu bukan hak kita, tapi penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Yang bisa kita lakukan adalah kita perlu membimbing mereka, membimbing untuk bertobat. Untuk kita harus melakukan yang namanya itu seperti rehabilitasi terhadap mereka, pemulihan kembali mental mereka supaya mereka tuh bisa kembali hidup secara normal, secara kodratnya laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki. Jadi yang bisa kita lakukan sebagai orang Kristen yaitu melakukan pendekatan atau melakukan konseling, pembimbingan terhadap mereka yang mengalami homoseksual. Seperti itu. Selain itu, kita juga dapat membantu mereka dari saling memberi dukungan melalui doa bersama, memberi dorongan bertobat dan belajar menerima Kristus, mengingatkan untuk mengendalikan hawa nafsu dan memberi penjelasan untuk mengubah orientasi mereka terhadap seks, mengajak hidup kudus, dan meminta pengampunan Allah. Karena kita perlu memahami bahwa pelaku homoseksualitas sendiri bukanlah orang yang sakit, tetapi orang yang berdosa. Jalan satu-satunya yang dapat ditempuh adalah dengan cara pertobatan.